Sekarang, aku ingin melihat, di sini di rumah sakit ini, Taimur dan Gina menikah di sini. Saudaraku, aku telah memberikan putriku kepadamu. Kapan kamu akan membaik? Kami akan melakukan sesuai keinginanmu. Di sini, di rumah sakit ini. Segera. Ya. RSUD. Oke Kak, kita akan lakukan sesuai dengan keinginan kamu. Mendengarkan. Taimur. Anakku. Pergi. Dan bawa Hakim ke sini. Pergi. Mengapa kamu menatap wajahku? Apa? Sekarang, kamu tidak mau memberi sedikit kebahagiaan bagiku. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Kenapa kamu tidak makan? Aku pergi ke rumah saudari Talat dalam perjalanan pulang dari pasar. Dia sedang berbicara tentang keponakannya. Aku sudah menyuruhnya untuk membawanya dan bertemu denganku. Apa yang kamu katakan? Talat bertanya tentangmu untuk keponakannya. Lalu apa yang kamu katakan? Aku sudah menceritakan keseluruhan ceritanya padamu. Di mana perhatianmu? Lalu apa yang telah kamu katakan kepada mereka? Aku sudah bilang, panggil saja anak laki-laki itu ke tempatmu dan mengatur pertemuan kita di sana. Kenapa kamu mengatakan itu? Aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak tertarik pada pernikahan. Aku tidak akan menikahimu besok, anakku. Kenapa kamu jadi kesal? Terima kasih banyak sudah datang. Sekarang kamu bisa pergi. Aku di sini. Tidak, kita bisa tinggal di sini sebentar. Gina ada di rumah sakit. Kita tinggalkan Gina sendirian di rumah sakit. Ya, ini adalah waktu tugasnya. Permisi. Menjemput. Ya, Ibu. Sekarang kita harus pergi. Tapi kamu akan tinggal di sini karena sekarang saatnya tugasmu. Oke, tidak apa-apa. Kamu lakukan satu hal yaitu menjatuhkan Bibi Ansehris di tempat mereka. Karena hanya satu petugas diperbolehkan di sini. Singkatnya, lakukan satu hal. Anda membawanya ke rumah Anda. Taimur. Aku sedang berpikir untuk membawa ibumu dan Sehrish ke rumahku, sehingga mereka bisa beristirahat. Biar aku tanya ibu dulu. Ibu, Bibi mengatakan itu. Kamu pulang ke rumah bersamanya. Dan beristirahat. Aku juga berpikir kamu harus pergi. Tidak. Aku tidak akan pergi kemanapun sampai ayahmu pulih sepenuhnya. Gina sudah memberitahumu bahwa ayah baik-baik saja. Dokter sedang melakukan pekerjaan mereka. Kamu datang. Tapi anakku. Kamu kemari. Ayo pergi. Aku di sini bersama ayah. Kamu jangan khawatir, Taimur. Saya sudah berbicara dengan Dr. Syam secara detail. Dia bilang kalau paman akan segera sembuh. Ayah tidak punya sakit jantung sebelumnya. Mungkin dia tidak terlalu stres sebelumnya. Tolong bawakan 2 kopi. Gina. Ya. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku memberitahunya? Dia tampak bijaksana. Dia akan pergi sendiri.
Apa yang sedang kamu lakukan, Taimur? Berita pernikahanmu membuat ayahmu terkena serangan jantung. Pernikahan ini adalah harapan terakhirnya. Setelah mengatakan ini, apakah kamu ingin merebut harapan terakhirnya? Ada apa? Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Tidak, hanya saja aku ingin bertanya kepadamu. Apa yang akan ayah lakukan? Cepat sembuh dengan baik. Kamu jangan khawatir tentang itu, dia akan baik-baik saja segera. Aku baru saja datang. Samat kamu pergi ke tempatnya. Aku sangat tegang, setidaknya kamu bicara padanya. Oke baiklah, kamu tutup teleponnya. Aku akan meneleponnya. Oke. Sekarang ini sudah diputuskan bahwa Hamid sudah tua sekarang, apakah kamu setuju? Seolah-olah kamu masih sangat muda, anak laki-laki. Ya, itu benar. Kami tidak. Biarkan hati kita menjadi lebih tua, tidak seperti kamu. Ya, sebenarnya, untuk menjaga kesehatan jantung Anda memiliki dokter cantik di rumah Anda. Sekarang, dia milik kita mulai sekarang. Oke, ketika kita telah menyangkalnya. Saudara laki-laki, sebentar lagi dia keluar dari sini. Kita akan menikahi Gina dan Taimur. Kamu harus bersiap sekarang. Tidak setelah keluar dari rumah sakit. Sekarang, di rumah sakit ini, di ruangan ini kita akan melakukan upacara mereka. Ya, sebenarnya, Taimur adalah anakku yang sangat penurut. Dia akan memberiku alasan untuk hidup. Di rumah sakit ini, seperti ini. Kamu hanya memuji anakmu. Putri kami juga sangat penurut. Dia akan menjaga kehormatan kata-kata kita. Sekarang, kalian semua biarkan paman beristirahat. Sebagai dokter komando Anda, Jaga dirimu baik-baik. Halo, Halo. Kamu tersesat di mana? Saya tidak punya informasi tentang Anda. Bung, saya di rumah sakit. Ayah saya terkena serangan jantung. Apa? Kapan? Kemarin malam, Setidaknya kamu harus memberitahuku. Sekarang, bagaimana perasaannya sekarang? dia sudah lebih baik sekarang. Dia sudah pindah ke kamar. Di rumah sakit mana? Di Ali Nasional. Oke, aku datang. Ya, aku juga perlu bicara denganmu sesuatu yang penting. Oke. Aku datang. Roma, Ya, apa? apa yang terjadi? Apa yang sedang kamu pikirkan? Sebenarnya, itu, aku tidak mendapat jawaban dari CV-ku. Jadi, aku merasa tegang. Mereka akan menjawabmu. Anakku, aku akan pergi ke rumah Farzana. Aku baru saja datang setelah memberinya pulau. Kamu juga bersiap lalu kita makan bersama. Oke. Maafkan aku, Ayah. Kamu terluka karena aku. Saya minta maaf. Taimur. Kamu juga. Maafkan aku, anakku. Anda. Kamu harus mengorbankan kebahagiaanmu demi aku. Anakku. Pikirkan tentangmu, saudara perempuan dan orang tua. Jika kali ini kami tidak mengambil dukungan dari Farok, kami akan hancur. Ketika kamu datang kepadaku, pada waktu itu di tanganku aku mempunyai sebuah pemberitahuan dari bank. Saya memiliki menggadaikan rumah ini ke bank dan tidak membayar cicilan apapun ke bank dari beberapa bulan terakhir. Apa yang kamu katakan? Rumah yang kita tinggali, kamu sudah menggadaikannya. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Mengapa aku harus memberitahumu? Saya hanya berharap anak saya belajar dengan baik dan berkonsentrasi pada studinya. Setelah itu,
Aku akan membawanya pada tanggung jawab hidup. Tapi sekarang, aku baru saja memintamu untuk berkorban. Segera setelah studimu selesai. Anakku, hidup tidak semudah yang kamu harapkan. Itu sangat tidak dapat diprediksi. Orang tua bekerja sangat keras untuk memberikan anak mereka gaya hidup yang baik dan fasilitas. Tapi anakku, dalam hidup kita ada lebih banyak cobaan, kemudian fasilitas. Aku tidak punya pilihan lain, anakku, melihat setiap anak laki-laki menjadi kekuatan dan dukungan dari orang tuanya. Dia merawat orang tuanya. Kamu juga menjadi milikku, mendukung. Dan gadis itu, dengan siapa aku menikah? Katakan padanya dengan jelas, cukup minta maaf padanya dan katakan padanya bahwa aku tidak bisa membunuh orang tuaku. Aku harus mendukung mereka. Jika tidak, selesaikan hidupku dan berhenti menyelamatkan hidupku. Lepaskan infus ini, cabut semua bantuan medis ini. Biarkan aku mati saja, aku tidak ingin hidup. Biarkan aku mati, taruh aku di kamar mayat, jadi aku bisa mati segera. Ayah, kumohon padamu, kamu tidak mengambil stres. Santai saja. Cara kamu diam-diam mengikat janji pernikahan ini. Lebih baik kamu menceraikannya secara diam-diam sekarang. Aku sudah meneleponmu sejak lama, nomormu akan berangkat. Saya sudah menanyakan nomor kamar Anda ke resepsionis. Ponselku sedang diisi dayanya. Bung, setidaknya kamu harus memberitahuku tentang paman. Aku juga sedang tegang temanku. Hidup telah menjadi sangat aneh. Satu masalah tidak berakhir dengan baik dan masalah lain muncul. Tahukah kamu mengapa ayah terkena serangan jantung? Mengapa? Karena aku sudah menceritakan padanya tentang pernikahanku. Kamu telah menceritakan padanya tentang pernikahanmu. Ya. Tapi hanya untuk ayah. Tapi sepertinya dia tidak mempermasalahkannya. Dia masih berbicara tentang pernikahanku dengan Gina. Maksudmu, dia sedang berbicara tentang pernikahanmu di sini, di rumah sakit juga? Ya, karena gadis yang mereka nikahi denganku bekerja di sini, di rumah sakit ini. Saya tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, Taimur. Selalu ada solusi untuk setiap masalah. Saya tidak melihat solusi dari masalah ini. Omong-omong, kamu seharusnya tidak menceritakan hal ini kepada Rumaisa. Apa yang sebaiknya tidak aku katakan padanya? Itu. Orang tuamu menyuruhmu untuk menikah. Lalu apa yang harus aku katakan padanya? Orang yang orang tuamu ingin kamu nikahi. Apakah mereka saudaramu? Ya. Dia adalah putri dari teman ayahku. Ayah telah mengambil pinjaman darinya. Saya pikir ketika pekerjaan saya dimulai saya akan mengembalikan pinjaman itu. Sekarang kita mendapat pemberitahuan dari Ban. Haruskah aku memberitahumu satu hal? Jika semua masalahmu bisa dan kemudian apa yang terjadi jelaskan kepadamu dan jika akan sangat sulit, maka saya tidak akan pernah. Lalu kamu menikah. Dan bagaimana dengan Romaisa? Temanku, orang juga melakukan 2 pernikahan. Kamu hanya perlu menjelaskan ini pada Rumaisa. Dan kapan rahasia ini terungkap ke setiap orang? Pada saat itu kamu akan menjadi stabil. Rumaisa tidak akan pernah setuju dengan hal ini. Rumaisa tidak punya pilihan lain. Sebenarnya kamu juga tidak punya. Aku tidak ingin dia menderita. Temanku, jika dia benar-benar mencintaimu maka dia harus berkompromi. Dia melakukan kompromi. Lakukan satu hal. Anda meneleponnya dan menjelaskan situasi Anda. Halo, apakah kamu
kamu berbicara dengannya? Ya, aku datang dari sana. Lalu di mana dia? Mengapa dia tidak mengangkat teleponku? Sebenarnya Romaisa, ayah Taimur tidak baik-baik saja. Dia dalam banyak masalah. Apa? Apa yang terjadi pada ayahnya? Dia terkena serangan jantung. Apa? Dan dia bahkan tidak memberitahuku. Dia juga tidak memberitahuku. Aku menemukannya ketika aku meneleponnya. Dia ada di rumah sakit mana? Rumah Sakit Nasional Ali. Sepertinya kau meminta Taimur untuk berbicara padaku sekali saja. Tapi ini bukan waktu yang tepat bagimu untuk bertemu dengannya. Dia kesal. Aku ingin berbagi masalahnya. Untuk saat ini lebih baik bagimu untuk menjauh darinya. Itu panggilannya. Berhentilah berhubungan dengannya. Akan lebih baik untukmu dan rumah ini. Apakah kamu akan pergi? Ya, sebenarnya, aku mendapat panggilan untuk wawancara. Aku akan pergi ke sana. Oke. Tapi kamu tidak memberitahuku tentang wawancaramu. Aku mendapat telepon di pagi hari. Semoga Tuhan memberkahimu. Tolong doakan aku. Aku sangat membutuhkan doamu. Anak saya, aku hanya punya doa untukmu. Semoga kamu segera menikah, jadi aku bisa santai. Oke, Ibu. Aku terlambat. Aku harus pergi. Oke anakku, tetaplah aman. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Aku membuat sup untukmu hari ini. Minumlah dan katakan padaku. Tidak, anakku. Aku tidak meminumnya. Tidak ada yang terasa enak bagiku sekarang. Itu sup yang sangat hambar. Tapi sekarang kamu harus minum ini. Taimur. Sudah bicara dengan dokter. Kapan mereka mengizinkan kami pergi? Gina akan berbicara dengan Dr. Syams tentang hal ini. Dia adalah gurunya. Dia adalah gadis yang sangat baik, berkat rahmat Tuhan. Dia sangat terpelajar tapi dia tidak pernah pamer. Halo, Halo. Romaisa, apa kabar? Apakah kamu tahu nomor kamar ayah Taimur? Taimur tidak meneleponmu? Tidak. Aku sudah menelponnya, tapi dia tidak mengangkat teleponku. Kamu beritahu aku nomor kamar ayahnya, atau aku bertanya tentang hal itu dari penerimaan. Oke, baiklah. Kamu menunggu. Saya meminta Taimur untuk datang dan menemui Anda. Oke, kalau begitu beritahu dia bahwa aku menunggunya di resepsionis. Oke. Halo. Taimur, kamu belum menelepon Romaisa? Tidak, saya tidak punya waktu. Dia ada di rumah sakit. Apa? Maaf, sebenarnya.
Teman saya, dia mengalami kecelakaan. Dia ada di ruang penerimaan tamu. Pergi dan temui dia. Oke, kamu tutup teleponnya. Aku akan menemuinya. Bahasa Roma, apa yang kamu lakukan di sini? Iya, sebenarnya aku datang untuk menemuimu. Kalau begitu kamu harus menelponku. Bagaimana jika aku tidak berada di rumah sakit saat itu? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Ayo pergi ke kantor dan bicara. Datang. Apa yang terjadi? Ya. Tidak ada apa-apa. Mengapa saya merasa Anda punya masalah? Dan kamu tidak memberitahuku. Tidak ada hal seperti itu. Ya, aku bisa melihatnya. Kamu tidak bertanya tentangku saat menelepon. Ya, sebenarnya. Aku sedang sibuk, sedikit. Di mana kamu sibuk sekarang? Apakah pekerjaan Anda sudah dimulai? Tidak. Aku sedang mencari itu. Oh. Aku perlu memberitahumu satu hal. Apa? Itu berita bagus. Aku sedang bertunangan. Luar biasa. Ibu akan senang mendengar itu. Dan kamu? Apakah kamu tidak senang? Ya. Aku juga senang. Haruskah aku tunjukkan padamu? Dia ada di rumah sakit ini. Apakah dia seorang dokter? Tidak terlalu. Ada pasien? Tidak. Penjaga? Tentu saja tidak. Apakah kamu menyerah? Haruskah aku beritahu kamu sekarang? Dia adalah anak dari teman ayahku. Dia ada di rumah sakit ini. Sebenarnya ayahnya tidak baik-baik saja. Dan dia dirawat di rumah sakit ini. Cathy, dia juga ada di sini. Ayo pergi, aku akan mengenalkanmu padanya. Tidak, Gina, Bibi akan marah. Mengapa dia akan marah? Aku akan mengatakan kepada mereka bahwa kamu adalah temanku. Aku akan bertemu mereka lain waktu. Sebenarnya aku sedang mendapatkannya. Terlambat, aku harus pergi. Apa maksudmu kamu terlambat? Tetaplah di sini sekarang dan temui dia. Kumohon, aku butuh ulasanmu. Beritahu aku. Ayo kita pergi. Di mana kamu tersesat? Jika ulasan saya tidak bagus, kemudian dalam kasus tersebut, aku akan memberitahunya bahwa sepupuku tidak menyukaimu. Jadi Bibi akan mematahkan tulangku. Jadi kenapa? Mengapa saya menjadi dokter? Aku akan memperbaiki semua tulangmu dan membuatmu bugar. Sekarang ayo pergi. Mereka berdua. Mereka tidak akan membiarkanku hidup. Ya, Taimur. Kamu bilang dia ada di area penerimaan tamu. Di mana dia? Apakah dia tidak ada di sana? Tidak. Dia bilang padaku saat menelepon. Kamu harus meneleponnya. Aku juga meneleponnya.
tapi dia membatalkan panggilanku. Kamu bicara padanya, tolong. Mengapa kalian berdua tidak menyelesaikan masalah ini? Kenapa kalian berdua saling menghindari? Aku tidak menghindarinya sama sekali. Dia tidak mengangkat teleponku. Dan bagaimana dengan itu saat dia meneleponmu? Oke, tolong telepon dia. Ya, dan memberitahu Anda setelah meneleponnya, benar? Ya benar. Oke, Bung, aku akan melakukannya. Terima kasih. Salam kenal paman. Salam kenal anakku. Salam kenal tante. Salam kenal anakku. Paman, bagaimana keadaanmu sekarang? Saya baik-baik saja. Kamu hanya minta mereka untuk mengirimku pulang. Saya lelah sekarang. Paman, jangan khawatir, mereka akan mengizinkanmu. Paman, dia adalah temanku. Dia datang untuk menanyakan kesehatanmu. Salam. Salam anakku. Apa kabarmu sekarang? Aku baik. Anak perempuan, datang dan duduk. Datang, ayo duduk. Ayo. Sehrish, minta saudaramu untuk membawa jus. Ya, Sehris. Ya saudaraku, kamu di mana? Saya di rumah sakit. Apakah semuanya baik-baik saja? Sebenarnya Gina dan temannya datang untuk menemui ayah. Ibu bilang bawakan jus untuk mereka. Oke, aku akan. Apakah kamu seorang dokter? Dia mengambil gelar Emba. Sungguh, saudaraku juga mengambil jurusan Emba. Dari mana kamu menempuh pendidikan Emba MU? Dari Universitas Nasional. Benar juga, kakakku juga menempuh pendidikan Emba di sana. Dari tahun berapa kamu menyelesaikan Emba kamu? Sebenarnya, ya. Salam kenal Pak. Salam, ya Tuan Hamid, apakah Anda merasa baik-baik saja sekarang? Pak, aku baik-baik saja selama 3 hari terakhir. Tapi kamu tidak membiarkanku pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi karena aku menginginkanmu untuk sembuh dengan baik. Jadi kamu tidak perlu datang lagi. Sungguh, Pak, aku akan datang lagi jika kamu biarkan aku pergi. Kalau begitu, Gina, aku akan ke kamar mandi. Akan kembali. Oh, Halo. Apa masalahmu? Kamu ada di mana? Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Aku ada di rumah sakit ini. Di rumah sakit mana? Aku sudah menunggumu sejak lama di resepsi. kamu membawa suntikan ini. Dan aku akan terus mengunjungimu dan memeriksamu. Oke, dokter. Oke. Kamu tunggu aku di resepsionis. Aku akan datang ke sana. Oke, kamu tunggu aku di sana. Aku datang. Oke, baiklah, aku akan. Tolong bawa suntikan ini. Ayo kita pergi. Anakku, minum jus. Tidak, Bibi, kita terlambat. Aku akan datang nanti. Ibu memanggilku, aku harus pulang. Oke, baiklah. Terima kasih sudah datang. Selamat tinggal. Bibi, aku juga pergi. Akan datang lagi. Paman, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Oke. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kondisi pasien kritis. Silakan datang dan lihat. Oke, baiklah. Aku akan datang. Mengapa kamu datang ke sini? Aku datang untuk menemuimu. Siapa yang mengatakan hal itu kepadamu? Kamu tahu aku sangat kesal.
Apakah kamu kesini untuk memerasku? Apa yang terjadi padamu, Taimor? Mengapa aku harus memerasmu? Mengapa kamu datang ke sini? Kamu tidak mengangkat teleponku dan tidak berbicara denganku. Aku mendapat kabar tentang jantung ayahmu. Serangan dari Samad. Aku tidak bisa mengerti apa nilai diriku dalam hidupmu sekarang. Kamu akan berbicara padaku seperti itu. Itu adalah mengapa aku menghindarimu. Aku ingin bertanya padamu tentang hal itu. Apa salahku? Halo. Halo, kamu di mana? Saya. Ibu meneleponku, jadi aku pergi. Oke, baiklah. Bagus. Dengarkan Romaisa. Saat ini saya tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Aku tidak memintamu untuk melakukan apapun. Tapi setidaknya bagikan masalahmu padaku. Masalah apa yang harus saya sampaikan kepada Anda? Kamu adalah masalahku. Aku tidak mengerti di mana aku terjebak. Bagus. Saya akan memperbaiki masalah ini. Liar aku. Ya, Taimor. Ceraikan aku sekarang juga dan dapatkan gratis. Tolong Romaisa. Apa yang terjadi, Taimor? Akulah alasan dari setiap masalahmu. Ceraikan aku dan singkirkan aku. Tolong Romaisa. Jangan emosional saat ini. Aku bilang aku akan memperbaiki semuanya. Hanya, biarkan ayah keluar dari kantor ini. Cara kita mengikatkan diri pada pernikahan ini secara emosional. Kita juga akan menghancurkan pernikahan ini seperti ini. Aku tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Aku tidak mengharapkan itu. Ayah akan terkena serangan jantung setelah mendengarkan tentang pernikahanku. Apakah kamu sudah menceritakannya? Itu berarti keluargamu tidak akan menerima pernikahan ini. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Kami akan menunggu sampai situasi membaik. Situasi ini tidak akan pernah membaik. Hanya ada satu cara untuk memperbaiki ini. Bahwa kita terpisah. Bahasa Roma, tolong. Hal yang sama. Bahasa Roma. Bahasa Roma. Bahasa Roma. Apa yang telah terjadi? Bahasa Roma. Apa yang terjadi, Taimor? Tidak ada apa-apa. Aku gadis terjatuh. Biarkan aku melihat. Tidak, tidak, kamu tidak pergi. Maksud saya, ibu memanggilmu. Memanggilku? Ya. Berapa tekanan darahnya? 90 kali 70. 90 kali 70. Apakah gadis itu sakit parah? Tidak. Saya tidak tahu. Ya, aku ingin memeriksa kamu. Berikan aku pergelangan tanganmu. Apakah kamu sudah menikah? Sudahkah Anda melakukan tes kehamilan?